Shalom, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik utama dalam biologi, yaitu mengenai sel ini ya. Dan pokok pembahasan kita mengenai sel ini ya ada di slide berikutnya, yaitu ini. Ya, ada 4 pokok pembahasan, mulai dari sel sampai struktur sel. Ya, kita lanjut. Ya, ini gambar suatu organisme ya, gambar manusia, di mana ini merupakan objek yang juga dipelajari dalam bidang biologi ya. Kalau Anda perhatikan organisme ini, individu ini, itu tidak berdiri sendiri ya, tetapi itu disusun atas beberapa sistem organ ya. Kemudian sistem organ ini disusun oleh organ, terus ada jaringan, sel, organel, kemudian makromolekul, molekul, dan atom. Nah, atom ini kalau dibagi lagi sebenarnya ada elektron, ada proton, ada neutron, ada positron ya. Nah, di dalam biologi yang merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu yang hidup ya, maka di antara bagian-bagian ini ya ada batasan yang merupakan komponen hidup dan juga yang merupakan hanya materi ya, yang bukan komponen hidup. Nah, di biologi ya, bagian terkecil penyusun dari organisme ini yang sangat kecil yang merupakan komponen hidup itu adalah sel ini ya, sel. Nah, sehingga nanti fokus kita dalam pembahasan melalui video ini, kita akan membahas mengenai sel ini. Nah, kemudian ya, sel ke arah kanan sana itu merupakan komponen-komponen yang hidup ya, hingga sampai kepada organisme. Sementara ke arah sana itu adalah materi yang tidak hidup, tetapi itu adalah materi yang paling mendasar dalam penyusunan sebuah sel sampai kepada organ. Nah, nanti mengenai atom, molekul, kemudian makromolekul, Anda akan lebih mendapatkan pemahaman mendalam di mata kuliah biokimia ya. Ini nanti dipelajari di biokimia. Sementara bagian komponen yang kecil atau unit terkecil ya, mulai dari sel sampai ke sana individu ya, itu dipelajari di biologi. Tapi nanti di bagian sel ini ya, di dalamnya terdapat organel, sehingga nanti organel juga dipelajari ya. Terus pada sel ini ya, karena sel ini tersusun atau terbuat ya dari banyak molekul, maka kita akan menyinggung juga mengenai makromolekul atau molekul yang merupakan penyusun dari sel ini ya, lebih-lebih nanti pada bagian membran sel ya, atau membran plasma ya. Itu kita lanjut berikut ya. Kita mulai pada sejarah sel dulu ya, sebelum masuk ke mengenai sel itu sendiri. Adalah seorang Galileo Galilei ya, yang pertama kali, ini orangnya ya, yang pertama kali melakukan pengamatan dalam bidang biologi ya, melalui mikroskop buatannya ya. Nah, sampel yang digunakan itu adalah mata serangga. Pada saat ia mengamati, dia melihat di situ ada struktur tipis
Nah, struktur tipis itu, ya, Galileo belum mengetahui apa itu yang struktur tipis itu, ya. Tapi ini adalah peletak dasar dari penelitian mengenai sel. Nah, terus ada Robert Hooke. Ini adalah mikroskop buatannya. Sampel yang digunakan adalah gabus, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Dia mengamati, kemudian dia melihat bahwa gabus itu terdiri dari ruang-ruang kecil, ya, atau kompartemen-kompartemen, ya. Nah, ruang kecil yang menjadi penyusun dari gabus itu, ya, dia sebut sebagai selula. Ini yang nantinya, kata selula ini yang merupakan bahasa Latin ini, yang nantinya dikenal, ya, sebagai sel ini, ya. Jadi inilah asal mula nama sel itu, ya, berasal dari kata selula ini, ya. Ya, jadi ini orang pertama yang memperkenalkan kata sel melalui bahasa Latin, yaitu selula. Ya, berikut. Kemudian ada Antony van Leeuwenhoek, ya. Dia juga menggunakan mikroskop buatannya. Sampel yang digunakan ini ada macam-macamnya, darah, cairan, sampai ke protista, spermatozoa, kemudian bakteri, ya. Nah, inilah orang yang pertama yang mengatakan bahwa bagian yang kecil itu, yang disebut sel itu, ya, itu merupakan satuan kehidupan, ya. Jadi Antony van Leeuwenhoek lah ini yang mengatakan bahwa sel itu adalah bagian yang hidup, begitu, ya, satuan kehidupan, ya. Kemudian ada Robert Brown, ya, menggunakan mikroskop yang dibuatnya, ya. Nah, dia menemukan di dalam sel itu, ya, ada bagian titik yang buram, ya. Nah, pada akhirnya nanti titik yang buram itu dia sebut sebagai nukleus. Ya, kemudian ada Sladen dan juga Swan, ya, menyimpulkan bahwa sel itu, ya, merupakan penyusun dari semua organisme, atau kata lainnya unit struktural dan fungsional terkecil dari semua organisme itu adalah sel. Ya, kemudian ada Johannes Evangelista Purkinje, ya, membagi bagian-bagian sel itu, ya. Ada yang disebut protoplasma, ya. Kemudian ada nukleus dan juga ada sitoplasma, ya. Kemudian ada Rudolf Virchow, ya, dia mengatakan di sini setiap sel yang ada berasal dari sel yang sebelumnya. Ya, kita masuk pada bagian berikut, yaitu apa itu sel, ya. Di sini dijelaskan bahwa sel itu adalah unit fungsional terkecil dari kehidupan makhluk hidup, ya, ataupun penyusun makhluk hidup. Nah, ini sudah disinggung oleh Swan dan Sladen di slide sebelumnya, ya. Jadi maksudnya apa? Unit fungsional terkecil dari kehidupan. Jadi sel ini, ya, kalau kita lepas dari inangnya, kemudian disimpan di dalam laboratorium dengan kondisi sama seperti inangnya, maka unit ini yang kecil ini tetap akan hidup, gitu, ya. Itu artinya bahwa sel itu adalah unit terkecil yang hidup, dan itu menjadi penyusun dari makhluk hidup. Itu pengertian dari sel. Ya, ada tambahan bahwa sel ini juga bisa memperbanyak diri, ya, baik secara seksual ataupun secara aseksual, ya. Itu pemahaman mengenai apa itu sel.
Ya, ini adalah fungsi umum dari sel. Sebenarnya fungsi-fungsi ini dilakukan oleh beberapa komponen yang ada di dalam sel ini ya. Fungsi umumnya melakukan kontrol terhadap pertukaran zat yang keluar masuk ke atau dari sel ya. Kemudian yang kedua, membuang zat sisa. Ya, nanti di sini ada reaksi kimia di dalam, kemudian ada hasil samping dan harus dibuang ke lingkungan ya. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai reaksi kimia ya, mengubah O2 dan zat gizi menjadi energi ya. Itu dilakukan oleh salah satu organel di dalam sel, yaitu mitokondria. Kemudian punya sifat yang sensitif dan responsif ya akan perubahan di lingkungan sekitar. Kemudian reproduksi sehingga apabila rusak dapat diganti dengan sel yang baru. Ya, teori sel. Ada 3 konsep utama ya mengenai sel ini, dan 3 konsep ini merupakan teori dari sel itu ya. Yang pertama, semua organisme tersusun atas satu atau lebih sel ya. Ini sudah pasti bahwa yang namanya organisme ya pasti tersusun dari satu sel atau lebih sel ya. Kemudian yang kedua, sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup ya. Ini tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Kemudian keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Nah, ini kata lainnya bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, gitu ya kata lainnya ini. Ya, jadi ini 3 konsep utama mengenai sel itu. Baik, kita lanjut. Ya, mempelajari sel atau penelaan tentang sel ya sudah mengalami kemajuan ya berkat adanya alat mikroskop ini ya. Jadi alat ini merupakan alat bantu mengamati benda-benda mikro. Ada 2 jenis mikroskop ini. Yang pertama mikroskop cahaya. Ini perbesarannya 1000 kali ya. Atau kata lainnya ukuran objeknya harus lebih besar dari 0,2 nanometer. Ya, kalau di bawah 0,2 nanometer maka mikroskop cahaya ini tidak bisa melihatnya. Kemudian ada mikroskop elektron. Ini perbesarannya bisa 100.000 kali ya. Hampir 100 kali mikroskop cahaya ini perbesarannya. Atau mampu melihat ukuran objek 0,2 nanometer. Yani nanometer ini artinya per 10 pangkat 9 ya, atau 1/1 miliar. Ya, itu bayangkan, itu sangat kecil sekali ya. Mikroskop elektronnya ada 2 macam, SEM scanning electron microscope, kemudian TEM transmission electron microscope. Ya. Kemajuan penelaan tentang sel ini diikuti juga dengan kemajuan pada teknik laboratorium ini ya. Ada yang dikenal dengan kultur jaringan. Nah, ini artinya kalau kita mau menelaah tentang sel lebih dalam, maka kita bisa menggunakan kultur sel, yaitu mengambil satu sel dari organisme inang, kemudian bisa disimpan di laboratorium dengan kondisi yang sesuai dengan inangnya. Nah, nanti di situ bisa ditelaah lebih dalam mengenai sel itu ya. Kemudian ada penggunaan radioaktif ya. Ini contohnya penggunaan radioaktif ini ya, menghancurkan sel tumor ya, bisa digunakan untuk foto bagian dalam tubuh ya. Ada juga yang dikenal sterilisasi radiasi ya, itu membunuh kuman-kuman yang ada pada peralatan kesehatan ya. Kemudian ada terapi tumor atau kanker ya, ada yang dikenal lagi positron emission tomography ya, dan lain-lain. Kemudian ada fraksinasi ultrasentrifugasi ya.
Ini teknik pemisahan bagian-bagian sel dengan homogenisasi ya, atau pemecahan sel. Jadi fraksinasi ini teknik memisahkan sel. Ya, jadi itu kemajuan penelitian tentang sel berkat adanya mikroskop ini ya. Kemudian berlanjut pada kemajuan teknik laboratorium dengan fungsi-fungsi yang disebutkan ini ya. Ya, berikut pembatasan ukuran sel. Ya, batas minimal ya. Paling tidak sel itu bisa memuat materi DNA, bisa memuat molekul protein ya. Contohnya ini adalah bakteri Mycoplasma ya. Ukurannya 0,1 sampai 1 mikrometer ya, sangat kecil sekali. Jadi ukuran minimal itu tidak mungkin protein lebih besar dari sel, itu tidak masuk akal ya. Atau kata lainnya, tidak mungkin makanan yang Anda makan lebih besar dari tubuh Anda, itu tidak masuk akal. Jadi itu maksudnya minimal bisa memuat materi DNA ya. Ya, kemudian ukuran sel yang berikut yaitu maksimal dibatasi oleh rasio luas permukaan terhadap volume untuk pertukaran material antara sel dan lingkungan. Nah, ini artinya daya serap zat terhadap bidang permukaan sel gitu ya. Nah, sel prokariot ini ukurannya 0,1 sampai 10 mikrometer. Eukariot ya pada umumnya 10 sampai 100 mikrometer, jadi lebih besar ya eukariot. Lalu ada beberapa sel-sel khusus macam sel telur ayam ya, otot dan sel saraf gitu ya. Ya. Berikut ini sel prokariot. Ciri-ciri dari sel prokariot ya. Kita lihat di sini sel tanpa pembungkus inti ya. Ini maksudnya intinya tanpa ada pembungkus ini ya. Jadi intinya ini tersebar saja di dalam sitoplasma ini ya. Di dalam sitoplasma sel. Kemudian yang kedua, material DNA membentuk struktur nukleoida. Kemudian yang ketiga, pada umumnya membran plasma dilengkapi dengan dinding sel atau kapsul. Jadi ini sudah dilindungi oleh membran plasma ya. Ya, contohnya Eubacter dan ada Archaea di situ ya. Oke, yang berikut sel eukariot. Nah, ada inti sel yang jelas ya, dibungkus membran sel, yaitu perbedaan antara sel prokariot dan eukariot ya. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan dari sel prokariot dan sel eukariot ya. Tidak memiliki selubung inti ya. Jadi intinya menyebar di dalam sitoplasma ini. Kemudian eukariot memiliki selubung inti. DNA-nya telanjang. Kemudian DNA-nya terikat protein untuk eukariotnya. Kromosom tunggal, di sini kromosomnya ganda ya. Nanti Anda bisa baca sendiri perbedaannya. Ya, berikut ini adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ada perbedaan yang nampak di situ ya. Kalau pada tumbuhan, bagian luar ini ada yang lebih keras, kita sebut sebagai dinding sel. Kalau pada sel hewan hanya dibatasi oleh plasma sel ini ya. Ya, kemudian di sini vakuola pada tumbuhan sangat besar, sementara pada hewan itu kecil ya. Pada tumbuhan ada yang disebut kloroplas, di mana di dalam ada klorofil, pada hewan itu tidak ada. Ya. Pada hewan ada flagel, di sini tidak ada. Ada centriole, di sini tidak ada ya. Di sini ada lisosom, di sini juga ya di sini tidak ada lisosom. Ya, ini ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada ada tidaknya organel-organel yang di dalam sel ini. Ya, ini perbedaannya, Anda bisa baca sendiri ya, sudah disebutkan tadi beberapa. Ya, ini bagian-bagian sel. Yang di slide pertama itu bagian keempat ya. Ada 4 ini bagian utama dari sel, yaitu membran plasma,
bagian luar ya, bagian luar sel. Kemudian sitoplasma yaitu bagian dalam ini, di mana di dalamnya terdapat organel-organel. Kemudian ada nukleus atau inti sel, nukleusnya ini ya. Terus ada organel-organel. Nah ini organel-organel ini adalah bagian-bagian dari sel yang terdapat di dalam sitoplasma ini. Nah, kita masuk di bagian yang pertama dulu, yaitu membran plasma. Nanti bagian yang keempat ini akan menjadi tugas, nanti akan saya bahas berikutnya tugasnya bagaimana ya. Ya, kita masuk di membran plasma. Nah, ini ada beberapa fungsi dari membran plasma ini ya. Yang pertama, pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar atau sitoplasma dan isinya. Jadi ini bagian luar, ini bagian dalamnya ya, dia sebagai pelindung. Mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel ya. Kemudian melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Itu kata lainnya selective permeable. Nanti diperdalam pada poin lain yaitu tentang transportasi sel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak ya. Ini membran plasma, yaitu bagian terluar dari sel ini ya. Lebih diperjelas gambarnya ya. Nah, ini perhatikan, ini yang phospholipid bilayer ini ya. Ada bagian kepala, kemudian ada bagian ekor. Bagian kepala ini ya, itu terbuat dari fosfat, sifatnya itu hidrofilik, suka air ya. Sementara yang bagian ekornya ini ya, itu lipid, terbuat dari lipid ya. Sifatnya itu hidrofobik, tidak suka air begitu ya. Ya. Nah, ini lebih dijelaskan secara struktur kimia ya. Phospholipid bilayer ini ya, terdiri dari kepala ya yang sifatnya hidrofilik ya. Kemudian ada dua kaki yang sifatnya hidrofobik. Ya, ini lebih jelas ya. Kepalanya itu terdiri dari gugus fosfat ya, gugus fosfat ini. Kemudian terdiri juga dari gliserol ya. Sementara kakinya ini ya, ini itu asam lemak, itu terdiri dari ikatan karbon yang panjang ya. Ikatan karbon ini berikatan dengan hidrogen, di mana karbon yang paling atas ini berikatan dengan gugus OH di sini ya. Begitu juga yang kaki sebelahnya. Nah, ya itu susunan secara struktur kimia dari phospholipid bilayer ini ya. Nah, ini Anda bisa baca bahwa phospholipid ini ya bisa kita peroleh dari tumbuhan, pada kedelai, juga pada hewan ya, yaitu telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Juga kita bisa peroleh dari kuning telur ya, gitu. Nah, ini ringkasan dari beberapa molekul yang terdapat di membran plasma ya. Ada lipoprotein, gabungan antara lemak dan protein, juga glikoprotein, senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Kemudian ada ligolipid, senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Fosfolipid, gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar ya. Itu sudah ada di gambarnya, Anda bisa melihatnya supaya bisa lebih jelas. Kita masuk ke bagian sel yang berikut, yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu yaitu yang ini, yang bagian dalam ini ya. Bagian dalam. Bagian luarnya ini yang tadi kita bahas, yaitu membran plasma atau membran sel. Yang bagian dalam ini ya, itu 90% itu terdiri dari air ya. Juga di situ ada protein, ada elektrolit, dan juga glukosa yang terlarut ya di dalam air. 90% ini adalah isinya air di sini ya. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel ini ya. Nah, ada ribosom, ada aparatus Golgi ya, ada mitokondria, ada lisosom, peroksison, dan lain-lainnya. Ini sitoplasma. Berikut kita masuk ke inti sel ya. Kalau Anda lihat di gambar ini, inti sel itu yang ini ya.
selnya ini. Inti sel ya, ini organel terbesar yang ada di dalam sel ini ya. Kemudian pusat pengendali genetik ya, ini tempat DNA-nya di sini ya. Selubung inti berhubungan dengan membran RE, retikulum endoplasma ya itu. Ya, itu bagian-bagian sel yang bisa saya bahas pada kesempatan ini. Ada tugas ini juga masih merupakan bagian dari sel, yaitu tentang organel sel. Nah, di sini tugasnya adalah diminta untuk membuat ringkasan ya mengenai organel sel itu. Ya, tugasnya bagaimana? Anda bisa tulis tangan, tetapi karena organel sel ini nanti dalam pembahasannya akan lebih jelas dengan menggunakan gambar, maka Anda bisa ketik saja. Ketik dengan menyertakan gambar setiap organel. Terus yang kedua, format filenya harus ikuti ini ya, bio, kemudian underscore nomor, underscore nama, underscore jurusan. Contohnya ini. Nah, setelah itu Anda kirim hanya melalui email. Tidak boleh melalui WhatsApp. Ya. Begitu untuk pertemuan kita kali ini dalam video mengenai bab yang membahas tentang sel. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.